Assalamualaikum, selamat datang di Nawasana Channel. Hari ini saya akan melanjutkan membacakan novel yang berjudul Terpaksa Menikahi Pet Boy, bab 20. Jangan lupa di like, komen, dan subscribe ya. Selamat menikmati. Zahran bisa tertidur karena sangat kelelahan. Beda halnya dengan Shanum. Sampai terdengar azan subuh memanggil, Shanum tetap tak mampu memejamkan matanya. Ternyata Zahran memang tak tergoda untuk sekedar beringsut, apalagi memeluk Shanum yang terbaring tepat di sampingnya, walaupun dibatasi oleh sebuah guling. "Bang, udah subuh nih. Udah kelewat belasan menit malah. Bangun, sholat dulu Gi." Shanum membangunkan Zahran dengan lembut. Pelan-pelan, Shanum semakin menanamkan kebiasaan baik untuk Zahran yang bahkan sebelumnya tak merasa kalau sholat itu adalah kewajiban. "Bang." Shanum menggoyahkan pundak Zahran tapi masih pelan, sehingga Zahran pun mulai terusik. "Iya." Zahran menyahut dan membalik badan. Shanum terpanah, bahkan saat bangun tidur pun Zahran tetap mempesona. Definisi bangun tidur aja ganteng. Zahran memang sudah keren dari sananya. "Abang Zah, bangun tidur aja cakep." "Duh, bahaya nih," batin Shanum, dan cepat-cepat ia keluar dari kamar. Tak ingin lama-lama terjebak di dalam pesona suaminya sendiri. Suami yang tak boleh ia cintai untuk sebuah alasan. "Shanum," panggil Zahran dengan suara yang parau, menahan langkah Shanum di ambang pintu kamar. Shanum pun menoleh kembali. "Iya bang, kenapa? Ada obat masuk angin gak?" tanya Zahran. Setelah diperhatikan, sepertinya dia kurang fit saat ini. Gak ada sih. Ya udah, aku beliin sekarang ya. Abang bangun dulu aja deh, ambil wudhu aja, gak usah mandi dulu." Shanum begitu sigap. Iya, Zahran bangun dan dia terlihat pegal-pegal. Wajahnya juga pucat. Mungkin benar kalau saat ini dirinya masuk angin. Shanum bergegas keluar rumah, tepatnya menuju ke sebuah warung yang sudah buka pagi-pagi buta begini. Shanum akan melayani Zahran sebaik mungkin, sebab Zahran pun telah banyak berkorban untuk dirinya dan untuk ibunya. Sekali lagi Melisa mendapat kiriman potret kebersamaan Zahran dan Shanum. Kali ini hati Melisa meradang. Apa yang ia lihat adalah momen di mana saat Zahran memenangkan balapan lalu memeluk Shanum. "Apa-apaan ini Zah? Kamu udah gila ya?" Gerutunya kesal. Dan karena tak tahan, dia hapus semua potret itu dan kemudian melempar ponselnya ke sembarang tempat. Ke atas kasur tepatnya. Melisa terduduk lesu di depan jendela apartemennya. Ini baru masuk dini hari di Prancis sana. Dan Melisa tak bisa tidur semalaman karena kiriman foto itu. "Apa ini salah satu cara kamu melepaskan diri dariku, hah? Oke kalau begitu. Aku akan melepaskan kamu," gumam Melisa. Dan sepertinya dia akan memberi kejutan menyakitkan untuk Zahran saat tiba di Jakarta nanti. Zahran memang terkesan menyepelekan hubungannya dengan Melisa. Tak ada lagi komunikasi terjadi karena handphone miliknya hilang. Zahran tak berusaha menghubungi Melisa lagi, dan kini malah beredar beberapa potret kebersamaannya dengan Shanum, sehingga Melisa sudah tak bisa berpikir jernih lagi. Melisa tak sabar ingin segera pulang ke Jakarta
Dengan begitu dia bisa menuntut kejelasan pada kekasihnya itu. Walaupun Melisa mencintai dan menambahkan pemuda 24 tahun itu, tapi sikap Zahran yang terkesan acuh dan tak peduli membuat Melisa merasa kalau Zahran sudah tak serius lagi dengan hubungan mereka. Shannon menepati janji untuk melunasi utang ibunya lebih cepat dari deadline yang ditentukan oleh lintah darah itu. Tante Gita kembali ke rumah orang tua angkatnya selagi Dharma pergi berjualan. Tante Gita menghitung lembar demi lembar uang yang Shannon berikan. Yayu malah terpaku tak percaya kalau anaknya memiliki uang sebanyak itu dalam semalam saja. Yayu terus melotot menatap betapa lihainya jari jemari Tante Gita menghitung lembaran uang 100 ribuan itu. Oke, sudah pas sesuai dengan jumlah yang harus dibayarkan, kata Tante Gita lalu memasukkan uang itu ke dalam tasnya. Sudah ya Tante, Ibu sudah nggak ada sangkutan lagi sama Tante. Dan aku mohon dengan sangat, tolong Tante jangan kasih lagi pinjaman sama Ibu. Tukas Shannon lanjut memohon pada perempuan parubaya itu untuk tak memberi pinjaman lagi untuk Yayu. Kalau dia memohon padaku untuk diberi pinjaman, bagaimana? Pokoknya jangan. Aku mohon, jangan. Jika untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari, tentu saja Bapak juga bisa memenuhinya. Kalau saja nanti Ibu berhutang lagi sama Tante Gita, aku udah nggak punya jalan lagi untuk melunasinya. Ini adalah yang terakhir. Tapi kan, pokoknya aku minta Tante Gita untuk tanda tangan surat pernyataan ini. Aku sengaja nulis ini dan menempelkan materai di atasnya untuk jaminan kalau Tante nggak akan memberi utang lagi pada Ibu. Shannon menarik selembar kertas yang sudah ia lengkapi dengan materai. Surat pernyataan naga rentenir itu tak memberi uang pinjaman lagi pada ibunya. Hei, Shannon, apa-apaan ini? Kamu ini lebay banget, kata Yayu ketus. Pokoknya, aku nggak mau Ibu terjerat utang lagi. Kalau Ibu butuh buat makan atau kebutuhan sehari-hari, insya Allah aku juga bisa penuhi. Bu, jangan sampai berhutang seperti ini lagi, sahut Shannon. Shannon benar-benar takut kalau ibunya terjerat lintah darah lagi. Hahaha, Shannon, naif kali ya kau ini. Tante Gita malah menertawakan Shannon. Aku mohon Tante, silahkan Tante baca aja isi suratnya. Lalu setelah itu tolong tanda tangani di atas materai ini. Shannon begitu serius. Dia menyodorkan selembar kertas itu beserta dengan sebuah ballpoint agar Tante Gita segera membubuhkan tanda tangannya. Tante Gita menarik kertas itu dan membacanya di beberapa poin. Ada yang membuatnya tersenyum sinis. Jika saya memberikan pinjaman lagi pada saudari Yayu, maka pinjaman itu tak akan ditanggung lagi oleh keluarga dan dianggap lunas karena melanggar kesepakatan. Itu adalah salah satu isi poinnya. Shannon hanya ingin berjaga-jaga. Shannon hanya ingin mengantisipasi agar ibunya berhenti berhutang untuk hal-hal yang tak terlalu penting. Gimana Tante? Boleh kan aku minta tanda tangan Tante? Pinta Shannon. Tante Gita menatap sinis pada Shannon, tapi pada akhirnya dia mengalah juga. Baiklah, anggap saja aku kasihan padamu Shannon, karena yang aku tahu, hutang-hutang ibumu adalah tanggunganmu. Akhirnya Tante Gita mau menandatangani surat pernyataan itu. Terima kasih karena Tante sudah mengerti situasi yang terjadi ini. Tante Gita bersiap untuk pergi setelah mendapatkan uangnya. Dia terlihat lega karena utang yang ia pinjamkan sudah terbayarkan. Ya sudah, aku pulang ya. Urusan kita juga selesai. Dan kau Yayu, dengar tadi. Jangan pernah meminjam uang padaku lagi.
karena sampai menangis darah pun, aku tak akan memberi pinjaman lagi padamu, kata tante Gita sebelum beranjak. Baik tante, Yayu hanya tertunduk lesu dan menurut. Tante Gita pergi berlalu dari pintu, dan setelahnya Shanum pun bisa bernafas lega. Satu masalah besar sudah berhasil ia lewati karena perjuangan Zahran. Ini sudah hampir jam makan siang. Shanum pun akan segera pulang dan menyiapkan makan siang untuk sang pahlawan. Sudah selesai ya Bu, aku pulang dulu. Pamit Shanum yang langsung bersiap untuk pulang. Sebentar, Shanum. Yayu malah menahan kepergian Shanum. Kenapa, Bu? Dari mana kamu dapat uang itu? Tanya Yayu penuh antusias. Bagi orang kecil seperti mereka, uang sebanyak itu sungguh mustahil didapat dalam waktu singkat. Tapi Shanum mendapatkan dalam waktu semalam saja. Itu dari Bang Zahran. Nanti Ibu harus bilang terima kasih sama dia. Tolong hargai dia. Lihat kan, dia peduli sama ibu loh. Dari mana dia dapat uangnya? Haruskah Shanum mengatakan kalau uang itu uang hasil balapan semalam? Sebaiknya tidak. Kalau Shanum mengatakan itu, ada kemungkinan kalau Yayu akan memeras dan meminta Zahran untuk balapan lagi agar dapat uang lagi. Aku nggak tahu, Bu. Mungkin dapat pinjaman dari temannya. Udah ya, aku mau pulang dulu. Aku harus segera siapkan makan siang buat dia. Assalamualaikum. Shanum cepat-cepat pamit dan berlalu dari pintu untuk menghindari pertanyaan-pertanyaan Yayu. Tapi Yayu malah terpikir sesuatu. Ternyata ada gunanya juga tuh berandalan. Kalau aku butuh uang, aku bisa minta lagi sama dia. Pikirnya sangat picik. Sejak dulu, Yayu memang seperti tak ikhlas mengurus Shanum. Dan sampai dewasa ini pun, Yayu tak pernah bersikap baik, bahkan terpikir untuk memanfaatkan. Tapi Shanum selalu berusaha menunjukkan baktinya. Tak peduli walau Yayu seringkali bersikap tak adil kepadanya. Beberapa hari kemudian, sesuai jadwal, hari ini Melisa tiba di Jakarta. Dia tiba tepat di jam makan siang. Melisa disambut oleh Alexa, dan tanpa rasa lelah, Melisa minta diantar langsung ke bengkel untuk menemui kekasihnya. Dan bersambung, sampai ketemu di bab selanjutnya ya. Wassalamualaikum.